Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Mama Rara. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang IUGR atau biasa disebut intrauterine growth restriction atau ini ya, pertumbuhan janin di dalam kandungan itu tidak hambat. Nah, ini khususnya pada kehamilan ya. Jadi bagi ibu hamil wajib nonton video ini sampai selesai supaya tidak ada miskomunikasi. Ikuti terus videonya sampai selesai ya. Oke, IUGR atau intrauterine growth restriction itu adalah kondisi di mana janin itu di dalam kandungan itu pertumbuhannya terhambat. Nah, jadi seperti ukuran dan juga berat badan bayi di dalam kandungan itu tidak sesuai dengan usia kehamilannya. Nah, biasanya yang paling sering terjadi IUGR itu disebabkan karena kelainan plasenta atau ari-ari bahasanya ya. Jadi ari-ari, fungsi ari-ari itu adalah menampung makanan gitu ya, atau menyalurkan makanan atau menyalurkan oksigen gitu ya ke dalam bayi. Jadi kalau misalkan ada kelainan di dalam plasentanya atau ari-arinya, jadi bayi tersebut pertumbuhannya juga mengikut terhambat seperti itu. Nah, IUGR itu beda ya dengan berat badan bayi lahir rendah. Jadi bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah itu belum tentu dia mengalami IUGR. Jadi bisa ditentukan dari usia kehamilannya. Jadi diukur tinggi fundusnya atau ukur perutnya. Makanya penting banget bagi ibu hamil itu melakukan ANC dan juga sering melakukan USG secara berkala. Jadi penting banget ya USG. Jadi jangan meremehkan USG. Oke, IUGR itu dibedakan menjadi dua, IUGR simetris dan IUGR asimetris. Jadi kalau IUGR simetris itu jadi pertumbuhan janin itu terhambat ya, bagian tubuhnya itu proporsional. Jadi semua yang terkena IUGR di bagian tubuh bayi itu semuanya mengalami terhambat pertumbuhannya, termasuk bagian organ dalamnya. Jadi ikut kecil juga gitu ya. Nah, kalau yang kedua, IUGR asimetris itu jadi pertumbuhan janin itu bentuknya tidak proporsional. Jadi IUGR asimetris itu jadi misalkan nih ya, ukuran kepalanya itu sesuai dengan usia kehamilannya, usia gestasinya. Nah, tapi di bagian tubuh lain itu lebih kecil dari usia kehamilannya. Jadi ya berbeda gitu ya, nggak simetris seperti itu. Nah, selanjutnya penyebab IUGR. Nah, penyebab IUGR itu biasanya diakibatkan tadi ya yang aku bilang itu terjadi karena akibat kelainan plasentanya. Jadi plasenta itu fungsinya menyalurkan atau menyuplai darah ya yang berisi O2, berisi oksigen dan juga berisi makanan dari ibu hamil ke bayi gitu ya. Seharusnya seperti itu. Nah, tapi karena IUGR ini tadi, nah jadi yang seharusnya diterima bayi itu tidak diterima oleh bayi. Jadi seharusnya ada terjadinya metabolisme di situ, nggak ada gitu. Jadi jika terjadi kelainan plasenta gitu ya, kelainan plasenta atau ari-ari itu tadi, jadi itu mengganggu gitu ya, mengganggu peredaran oksigen gitu ya, dan menyalurkan nutrisi itu tadi, makanya bisa pertumbuhan bayi itu bisa terhambat tidak sesuai dengan usia kehamilannya. Jadi bayi itu lebih kecil dan biasanya perut ibu hamil itu lebih kecil dari layaknya orang hamil, misalkan ya usia 34 minggu harusnya sebesarnya seperti apa. Nah, itu tuh belum kelihatan seperti itu. Resiko terjadinya IUGR itu akan lebih meningkat gitu apabila ibu itu yang pertama mengalami diabetes mellitus yang tidak terkontrol atau penyakit gula gitu yang tidak terkontrol, kemudian punya penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi, penyakit jantung, paru-paru, ginjal. Nah, kemudian kebiasaan buruk ibu biasanya merokok, minum alkohol gitu ya, dan juga malnutrisi ataupun kekurangan nutrisi gitu. Dan kemudian infeksi bisa dari rubella atau dan penyakit lainnya gitu ya. Dan selanjutnya juga karena kelainan bawaan bayi gitu atau Down syndrome dan segala macamnya. Jadi
kalau ada penyerta seperti itu, resikonya itu terjadi IUGR itu semakin besar. Nah, selanjutnya gejala dan tanda IUGR. Nah, umumnya gitu, ibu hamil yang mengalami IUGR itu tidak mengalami gejala yang spesifik, jadi nggak merasakan apa-apa. Terus kemudian gimana sih tandanya gitu? Kalau tandanya itu biasanya bayi itu lebih kecil gitu ya ukurannya pada saat diperiksa ibu bidan gitu ya. Nah, itu panjang badannya, berat badannya, kemudian tinggi fundus uteri ataupun tinggi besar perutnya gitu ya, menggunakan alat ukur gitu. Nah, itu biasanya lebih kecil dari ibu hamil yang normal seperti itu. Nah, bisa juga dilihat gitu ya melalui USG. Makanya penting banget USG itu. Oke, kemudian kapan sih harus ke dokter gitu? Nah, seperti dijelaskan tadi, IUGR itu tidak memiliki tanda dan tidak memiliki gejala yang spesifik seperti itu. Nah, makanya bagi ibu hamil itu wajib melakukan USG. Jadi pada saat usia kehamilan minggu keempat sampai ke 28 itu 1 bulan sekali, dan 28 sampai 36 minggu itu 2 minggu sekali, 36 minggu sampai dengan mendekati HPL itu 1 minggu sekali. Jadi lebih dini gitu ya untuk melakukan deteksi. Nah, jika apabila memang terjadi IUGR gitu ya, dokter pasti akan memberikan konseling seperti itu, dan harus gimana. Nah, apa yang harus dilakukan, tindakannya seperti apa, nanti dokter akan memberitahu gitu. Jadi bisa deteksi secara dini seperti itu, jadi sebelum terlambat. Nah, terkhususnya jika ibu itu mengalami IUGR dan kelihatan atau ketahuan gitu ya melalui USG, nah pasti dokter itu akan menyarankan gitu ya. Nah, semisal nih ibunya itu memiliki penyakit kelainan bawaan atau penyakit bawaan itu seperti ya tadi penyakit gula, hipertensi dan segala macamnya, pasti dokter itu akan memberikan terapinya. Jadi untuk pencegahannya seperti itu supaya janin di dalam itu tidak mengalami IUGR itu tadi. Nah, kemudian itu adalah diagnosis IUGR-nya. Nah, kalau dari dokter gitu ya, diagnosisnya itu biasanya ditegakkan itu melalui pengukuran berat badan yang pertama. Nah, dari pengukuran berat badan itu tujuannya jadi untuk mengetahui apakah si ibu itu mengalami malnutrisi atau tidak. Jadi IUGR itu bisa terjadi karena tadi ya, ibunya itu mengalami malnutrisi. Nah, nanti diukur berat badannya. Jika berat badannya itu tidak mengalami kenaikan selama kehamilan, nah takutnya itu dicurigai itu mengarah ke IUGR itu tadi. Dan makanya jadi dokter itu bisa memberikan pencegahan seperti itu. Nah, kemudian itu pengukuran tinggi fundus uteri atau TFU ya, biasanya dilakukan di bidan. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui gitu ya, untuk mengukur berat badan bayinya seperti itu. Nah, diukurnya itu dari tulang kemaluan itu sampai dengan tinggi fundus dan tinggi letak bayinya dalam perut gitu ya. Nah, jika tingginya tidak sesuai, kemungkinan itu akan terjadi kelainan. Nah, kemudian itu selanjutnya pemeriksaan USG. Nah, tujuannya itu untuk menilai gitu ya, taksiran berat badan janin ataupun jumlah cairan ketubannya cukup atau tidak gitu ya. Dan untuk mengetahui berat badannya itu sesuai atau tidak dengan usia kehamilannya. Jadi di situ ketahuan ya, bisa IUGR atau enggak. Nah, selanjutnya itu pengobatan IUGR. Pengobatan IUGR itu dilakukan berdasarkan gitu ya, berdasarkan penyebabnya, kondisi janin dan juga usia kehamilannya. Jadi dokter itu akan melakukan menilai perkembangan bayi itu melalui USG secara rutin. Nah, jadi apa aja sih gitu ya pengobatan yang bisa dokter lakukan untuk menangani IUGR gitu ya. Tapi tergantung dengan apa penyebabnya dulu gitu. Tergantung penyebabnya ya. Jadi kalau misalkan ibu itu malnutrisi, jadi dokter itu akan memperbaiki dulu gitu ya nutrisi dari ibunya gitu. Jadi mengatur pola makannya dia gitu, dietnya dia gitu. Jadi dokter akan mengatur pola makan ibunya gitu supaya bisa mencegah terjadinya IUGR dalam kandungan itu tadi. Nah, kemudian selanjutnya itu istirahat yang cukup. Biasanya dokter akan menyarankan istirahat yang cukup itu biasanya bisa di rumah ataupun
istirahatnya di rumah sakit, tapi tergantung dengan kondisi ibu dan janinnya sendiri itu tadi ya. Jadi dengan beristirahat itu dapat memperlancar sirkulasi darah ke janin, jadi bisa untuk mencegah terjadinya IUGR. Nah, selanjutnya induksi persalinan. Nah, jika IUGR itu terjadi pada saat memasuki usia 34 minggu, biasanya dokter akan menyarankan untuk induksi persalinan. Nah, apabila IUGR itu terjadi kurang dari usia 34 minggu, biasanya dokter akan memantau gitu sampai usianya sampai dengan 34 minggu dulu gitu. Nah, selanjutnya itu operasi sesar. Jadi operasi sesar dilakukan jika pada saat melahirkan normal itu dapat beresiko lebih tinggi gitu ya. Makanya dokter menyarankan untuk operasi sesar bagi ibu yang mengalami IUGR itu tadi. Oke, selanjutnya komplikasi IUGR. Nah, komplikasi IUGR itu untuk ibunya, itu biasanya ibu hamil itu akan mengalami operasi sesar gitu ya. Tapi kalau untuk bayinya itu komplikasinya banyak, dari mulai dia rendahnya kadar O2 atau oksigen dalam darahnya seperti itu, terus kemudian hipoglikemia ataupun kekurangan kadar gula dalam darah itu rendah, terus kemudian bisa infeksi juga, bisa dia kematian bayi mendadak, dan segala macamnya itu banyak lagi gitu. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu pencegahan IUGR itu tadi. Pencegahan bisa dilakukan dengan yang pertama, mengkonsumsi makan makanan yang bergizi seperti ya mengkonsumsi ikan gitu ya, susu, buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, kemudian yang kedua itu mengkonsumsi obat-obatan prenatal seperti asam folat dan obat-obat lainnya gitu ya. Dan kalau asam folat itu bisa diminum sejak ingin merencanakan kehamilan dan juga selama proses kehamilan. Jadi asam folat itu fungsinya untuk ini ya, pertumbuhan otak janin gitu dan yang lainnya. Jadi boleh direncanakan sejak awal menikah, itu boleh banget gitu. Jadi untuk persediaan bayi gitu, calon bayi kita. Nah, kemudian bisa melakukan olahraga ringan gitu ya, seperti berenang, itu juga bagus untuk ibu hamil. Jadi supaya aliran darah gitu ya, untuk memperlancar proses aliran darah dalam tubuh gitu ya, sirkulasi oksigennya itu maksimal gitu. Dan bisa juga untuk menyalurkan makanan ke bayi itu secara maksimal. Jadi bisa olahraga renang, yoga juga, dan bagus banget jalan-jalan pagi gitu ya, atau jalan-jalan santai, atau jalan sore, atau jalan kapanpun yang pastinya bisa sebagai olahraga gitu ya, jadi bisa berkeringat, jadi ibu hamil itu nggak harus tiduran terus gitu. Selanjutnya tidak mengkonsumsi obat-obatan sembarangan, misalkan nih lagi batuk pilek dan segala macamnya, jangan konsumsi merek obat yang dijual pasaran gitu. Jadi perlu konsultasi ke dokter dulu apakah obat tersebut bisa diminum selama kehamilan gitu, jadi tidak menghambat atau tidak mengganggu pertumbuhan janin di dalam, jadi supaya tidak ada masalah lain. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Jadi kita sama-sama belajar gitu, mendapat informasi gitu ataupun berbagi informasi IUGR ini supaya ibu hamil gitu dapat terbuka, dapat pengetahuan bagi ibu yang belum amanahi untuk diberi bayi gitu ya. Jadi jangan patah semangat, pasti Allah itu akan memberikan jalan yang terbaik. Jadi kita sebagai manusia itu hanya bisa menjaga titipannya gitu ya. Jadi kalau misalkan memang kita sudah mentok nih, nggak bisa menjaga, ya sudah, berarti memang itu kehendak Allah seperti itu. Kalau misalkan memang belum dikaruniai, semoga segera diberikan kehamilan gitu ya, semoga diberikan kelancaran dan diamanahi anak gitu. Jadi kita sama-sama perempuan, jadi tahu gitu ya perasaan perempuan gitu. Jadi kalau misalkan memang ada yang mengalami IUGR ini, jangan patah semangat gitu, tetap mengontrol diri gitu ya, seperti yang aku bilang tadi. Jadi nggak boleh lengah untuk memeriksakan diri jika memang kehamilan yang pertama mengalami IUGR ini. Nah, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.